apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock, Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Yueli, jangan keras kepala. Anda harus segera menguasai kekuatan reinkarnasi sepenuhnya. Hanya dengan begitu, Anda bisa membantu ayah Anda. Ujar Raja Tianshan dengan nada serius. Yueli merucutkan bibirnya. Ia kemudian menatap pecahan slip giok yang baru saja dihancurkan oleh ayahnya. Ayah sampai menghancurkan slip giok itu pasti berarti dia sedang membutuhkan bantuan saya. Lagi pula kekuatan reinkarnasi saya sudah hampir sepenuhnya saya kendalikan. Jadi saya tidak bisa hanya duduk diam di sini. Tanpa menunggu jawaban Raja Tianshan, Yueli melompat turun dari sabit kematian yang ditungganginya. Rambut hitam panjangnya berkibar di udara, membentuk lengkungan indah sebelum tubuhnya mendarat dengan ringan. Saya sudah berlatih begitu lama, kapan saya baru dianggap sudah cukup menguasainya? Keluhnya sambil mengentakkan kaki. Kalau ayah tidak sedang dalam bahaya, dia tidak mungkin menghancurkan slip giok itu untuk mengirimkan sinyal kepada saya. Raja Tianshan terdiam, tatapannya perlahan berubah serius. Sebagai penjaga dunia bawah, ia jauh lebih peka terhadap aura kehidupan dan kematian dibandingkan kebanyakan orang. Saat ini, ia dapat dengan jelas merasakan perubahan mengerikan yang terjadi di kekosongan Dongyun. Kekosongan Dongyun sedang menuju kehancuran. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah gugur, menyebabkan aura kematian menyelimuti seluruh wilayah. Bahkan roda reinkarnasi dunia bawah mulai berputar secara tidak normal, seolah-olah sedang memperespon bencana besar yang tengah terjadi. Raja Tianshan menarik nafas dalam-dalam sebelum berjalan mendekati Yueli. Jangan terlalu khawatir, Yen tidak akan mudah mengalami sesuatu yang fatal. Suara Raja Tianshan terdengar lebih lembut, berusaha menenangkan gadis itu. Selain itu, ada Yang Mulia Ratu di sisinya. Selama dia masih berada di sana, Anda tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Namun Yueli tetap menatap ke arah Kampan dengan ekspresi gelisah. Ia tahu ayahnya, jika Yen sampai menghancurkan slip giok untuk memberinya pesan, berarti situasinya benar-benar sudah mencapai titik yang membutuhkan bantuannya. Kali ini ia tidak berniat hanya menunggu. Tidak peduli apa yang terjadi, saya tetap harus pergi. Kekuatan reinkarnasi pelan bergejolak di sekeliling tubuhnya, sementara aura kematian dan kehidupan mulai beresonansi. Raja Tianshan melihat pemandangan itu dan hanya bisa menghela nafas. Sepertinya gadis ini benar-benar tidak akan bisa dihentikan. Setahu Ibu Ratu sangat cerdas, justru karena ayah membutuhkan bantuan saya, dia sampai menghancurkan slip giok itu. Yueli mengepalkan tangannya, kekhawatiran di matanya semakin jelas. Kalau tidak benar-benar terdesak, ayah pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Mendengar perkataannya, Raja Tianshan terdiam cukup lama. Ia mengangkat kepalanya dan memandang langit dunia bawah yang suram. Tidak ada bintang di sana, hanya cahaya kegelapan abadi yang menyelimuti seluruh penjuru. Situasi di Senshi jauh lebih rumit daripada yang Anda bayangkan. Akhirnya Raja Tianshan membuka mulut. Suaranya terdengar berat, seolah-olah setiap kata yang hendak diucapkannya membawa kenangan lama yang tidak ingin ia ungkap kembali. 10.000 tahun yang lalu, para ahli dari Senshi menghilang satu demi satu. Mendengar itu, Yueli sedikit mengernyit. Menghilang? Iya, Raja Tianshan mengangguk perlahan. Namun, jangan mengira mereka menghilang karena tidak ingin bertarung. Kenyataannya, mereka tidak bisa turun tangan. Yueli langsung menangkap kejanggalan dalam perkataannya. Tidak bisa turun tangan. Dia melangkah maju dan menatap Raja Tianshan dengan tajam. Orang tua, apa maksud Anda? Mereka adalah para ahli terkuat Senshi. Siapa yang bisa membuat mereka tidak mampu bertindak? Raja Tianshan tidak segera menjawab. Dia hanya memandang jauh ke langit dunia bawah. Ekspresinya berubah semakin serius. Jangan tanyakan lebih lanjut. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang belum waktunya Anda ketahui. Yueli merutkan kening.
Namun dari reaksi Raja Tiansang, ia justru semakin yakin bahwa di balik menghilangnya para ahli sensi terdapat sebuah rahasia besar. Kalau begitu, katakan saja satu hal kepada saya. Apakah hilangnya mereka ada hubungannya dengan keadaan sensi sekarang? Mendengar itu, Raja Tiansang terdiam. Keheningan itu sudah menjadi jawaban tersendiri. Xiao Yueli menarik nafas dalam-dalam. Kecemasan di dalam hatinya semakin kuat. Jadi, masalah yang dihadapi ayah sekarang bukan sekedar musuh dari Taiso. Raja Tiansang memejamkan mata sejenak. Sensi telah menyimpan terlalu banyak rahasia selama puluhan ribu tahun, dan sekarang beberapa rahasia itu mulai terungkap satu demi satu. Dia membuka matanya kembali dan menatap Xiao Yueli. Karena itulah saya ingin tahu penguasaan kekuatan reinkarnasi terlebih dahulu. Jika Anda pergi sekarang tanpa persiapan, bukan hanya Anda yang berada dalam bahaya, bahkan kekuatan reinkarnasi saja bisa menjadi sasaran. Xiao Yueli terdiam, namun setelah beberapa saat, tatapannya kembali menjadi tegas. Kalau memang ada bahaya, saya justru semakin tidak bisa hanya berdiam diri. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah saya. Raja Tiansang memandanginya lama. Ia tahu tidak ada lagi gunanya membujuk garis keras kepala ini. Sementara itu, di kedalaman dunia bawah, roda reinkarnasi tiba-tiba bergetar hebat. Getaran tersebut menyebar ke seluruh penjuru alam kematian, sehingga wajah Raja Tiansang seketika berubah. Dia menoleh ke arah sumber getaran dengan tatapan penuh keterkejutan. Ini Xiao Yueli juga merasakan perubahan itu. Kekuatan reinkarnasi di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak tanpa kendali. Kenapa roda reinkarnasi bergerak? Raja Tiansang tidak menjawab. Untuk pertama kalinya ekspresinya menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Sebab sebagai penjaga dunia bawah, ia tahu betul satu hal. Getaran roda reinkarnasi seperti ini hanya akan muncul seketika. Keseimbangan antara kehidupan dan kematian di dunia luar mengalami perubahan besar. Dan saat ini perubahan itu berasal dari sensi. Ada beberapa hal yang masih terlalu dini untuk Anda ketahui. Raja Tiansang menghela nafas panjang. Sebelum melanjutkan, Anda hanya perlu memahami satu hal. Jalan yang telah disiapkan oleh Yang Mulia Ratu untuk Xiao Yan memang penuh kesulitan dan bahaya. Namun itulah satu-satunya jalan yang dapat membuatnya tumbuh hingga mencapai tingkat kekuatan yang cukup untuk menghadapi bencana terakhir. Xiao Yueli terdiam beberapa saat, kemudian ia mengangkat kepalanya. Kalau begitu, kenapa saya tidak boleh pergi membantunya? Matanya benar-benar berkaca-kaca. Kenapa? Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha keras menahan air matanya. Orang tua, Anda tahu sendiri, sejak kecil keinginan saya yang terbesar adalah bisa berdiri di sisi ayah dan bertarung bersamanya. Saya tidak ingin hanya bersembunyi di dunia bawah dan terus berlatih kekuatan reinkarnasi. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa membantunya ketika dia berada dalam bahaya. Raja Tiansang terdiam, dadanya terasa sesak. Melihat gadis di hadapannya, ia tiba-tiba teringat masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, Xiao Yueli masih seorang gadis kecil yang keras kepala. Saat itu, ia bahkan belum mampu mengendalikan kekuatan dalam tubuhnya, tetapi sudah menggenggam sabit kematian erat-erat dan menolak melepaskannya. Waktu berlalu begitu cepat, gadis kecil itu kini telah tumbuh dewasa. Ia memiliki kekuatannya sendiri, dan tekad yang tidak mudah digoyahkan siapapun. Raja Tiansang menatap Xiao Yueli dengan tatapan rumit. Ada satu alasan mengapa Anda tidak boleh pergi. Xiao Yueli menatapnya. Karena Anda akan menghadapi bahaya yang jauh lebih besar daripada ayah Anda. Xiao Yueli tertegun mendengar ini. Lebih berbahaya daripada ayah? Benar. Raja Tiansang mengangguk. Anda memiliki kekuatan reinkarnasi. Kekuatan itu bukan sekedar kekuatan untuk mengendalikan kehidupan dan kematian. Semakin dalam Anda memahami reinkarnasi, semakin besar kemungkinan Anda menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak Anda sentuh.
Jika kekuatan itu belum sepenuhnya berada di bawah kendali Anda, bahkan kesalahan kecil dapat membuat jiwa Anda tersesat dalam siklus reinkarnasi. Suyueli mengepakkan tangannya. Jadi, Anda ingin saya terus bersembunyi? Bukan bersembunyi. Raja Tiansa menggeleng. Saya ingin Anda menjadi lebih kuat. Dia menatap Suyueli dengan serius. Xiuyan sedang berjalan di jalan yang telah disiapkan untuknya. Setiap kesulitan yang dihadapi adalah bagian dari proses yang akan membuatnya semakin kuat. Sedangkan jalan Anda berbeda. Jika Anda ingin benar-benar berdiri di sisi ayah Anda suatu hari nanti, Anda tidak boleh menjadi beban baginya. Suyueli terdiam. Air mata yang sejak tadi bertahan akhirnya mengalir di sudut matanya. Saya tidak perlu ingin menjadi beban ayah. Saya tahu, suara Raja Tiansa melunak. Karena itulah Anda harus bersabar. Suatu hari nanti ketika Anda benar-benar menguasai kekuatan reinkarnasi, Anda tidak boleh lagi mengejar langkah ayah Anda. Anda akan mampu berdiri di sisinya dengan kekuatan Anda sendiri. Suyueli mengusap air matanya, menatapnya perlahan menjadi tegas kembali. Berapa lama lagi? Raja Tiansan terdiam. Berapa lama lagi sampai saya bisa keluar dari sini dan membantu ayah? Raja Tiansan tidak memberikan jawaban, sebab bahkan dirinya sendiri tidak tahu. Namun pada saat itu, jauh di dalam dunia bawah, roda reinkarnasi kembali bergetar. Kali ini getarannya jauh lebih kuat. Wajah Raja Tiansan berubah, dia menoleh ke arah kehampaan yang gelap. Di sana sebuah aura kehidupan yang sangat lemah tiba-tiba muncul di antara aura kematian yang tak berujung. Dan aura itu milik Xiuyan. Sehingga suara Raja Tiansan tiba-tiba berubah tegas. Sensi kini telah menjadi duri di daya mata berbagai kekuatan. Semua pihak sedang mengincarnya karena mereka ingin membagi-bagi dunia yang sebentar lagi runtuh ini. Ia menatap Suyueli dengan serius. Sedangkan Anda memiliki warisan dunia bawah dan memegang kunci untuk mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Begitu Anda meninggalkan dunia bawah. Raja Tiansan tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi aura dingin yang terpancar dari tubuhnya sudah cukup menjelaskan betapa seriusnya masalah tersebut. Para kekuatan yang selama ini bersembunyi di balik kegelapan akan menerkam Anda seperti serigala kelaparan. Pada saat itu, bukan hanya Anda tidak akan mampu membantu ayah Anda. Sebaliknya, keberadaan Anda justru bisa menjadi kelemahan terbesar dan beban terberat baginya. Tapi, Suyueli menggigit bibirnya. Dia tahu perkataan Raja Tiansa masuk akal. Namun, membayangkan Suyuan menghadapi bahaya seorang diri membuat hatinya semakin gelisah. Tidak ada kata tapi. Raja Tiansa memotong perkataannya dengan tegas. Selama Anda belum sepenuhnya menguasai kekuatan reinkarnasi, Anda tidak boleh meninggalkan dunia bawah. Itu adalah aturan dunia bawah dan juga satu-satunya cara untuk melindungi Anda saat ini. Suyueli terdiam. Air mata yang sejak tadi bertahan akhirnya mengalir membasahi pipinya. Dia benar-benar tidak memahami alasan Raja Tiansang. Ia tahu dunia luar sedang berada dalam kekacauan. Ia juga tahu dirinya memiliki sesuatu yang diincar oleh banyak pihak. Namun, mengetahui semua itu tidak membuat kekhawatirannya terhadap Xiuyan berkurang sedikit pun. Suyueli menundukkan kepalanya dan mengepakkan kedua tangannya. Saya hanya ingin berdiri di sisinya. Suaranya dipenuhi kesedihan. Raja Tiansa memandangnya tanpa berkata-kata. Sesaat kemudian ia berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya menepuk lembut kepala Suyueli. Yueli, terkadang membantu seseorang bukan berarti harus berada di sisinya saat ini. Jika Anda benar-benar ingin membantu ayah Anda, maka jadilah lebih kuat. Ketika saatnya tiba, Anda akan mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa Anda lakukan sekarang. Suyueli mengangkat kepalanya. Benarkah? Benar. Raja Tiansa mengangguk. Namun sebelum hari itu tiba, Anda harus bertahan, percayalah kepada ayah Anda. Suyueli terdiam lama. Pada akhirnya ia mengusap air matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Baik, saya akan terus berlatih. Tapi saya ingin satu hal. Raja Tiansa menatapnya. Jika keadaan ayah benar-benar dalam bahaya dan dia membutuhkan bantuan saya,
Tatapan Xu Yueli menjadi sangat tegas. Jangan hentikan saya. Raja Tianzang terdiam. Dia tidak langsung menjawab karena jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa jika hari itu benar-benar tiba, bahkan aturan dunia bawah mungkin tidak akan mampu menahan gadis ini. Pada saat yang sama, roda reinkarnasi di kejauhan kembali bergetar. Kali ini cahaya hitam dan putih yang melambangkan kehidupan serta kematian berputar semakin cepat. Sehingga Raja Tianzang mendadak menoleh. Ada sesuatu yang terjadi di Sensi. Xu Yueli juga merasakan panggilan sama dari kekuatan reinkarnasi di dalam tubuhnya yang membuat matanya menyipit. Apakah itu ayah? Raja Tianzang tidak menjawab. Namun ekspresinya yang berubah berserius sudah memberikan jawaban karena bencana di Sensi telah dimulai. Setelah terdiam cukup lama, Xu Yueli akhirnya mengangkat kepalanya. Ia mengusap air matanya yang membasahi pipinya. Kesedihan di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh tekad keras yang kembali menyala di matanya. Kalau begitu, saya harus berlatih sampai kapan? Pertanyaan itu terdengar tidak rela. Raja Tianzang menatapnya, melihat Xu Yueli kembali bangkit. Hatinya dipenuhi rasa lega, tetapi di saat yang sama juga terasa pedih. Dia tahu gadis ini tidak akan pernah benar-benar menyerah. Kekuatan reinkarnasi adalah salah satu hukum tingkat tertinggi di Sensi. Lebih dari itu, kekuatan tersebut merupakan inti kehidupan dunia bawah. Karena itu, bukan sesuatu yang bisa Anda kuasai hanya dalam waktu singkat. Xu Yueli merutkan kening. Lalu, kapan saya boleh pergi? Raja Tianzang menjawab dengan tenang. Ketika Anda tidak lagi menanyakan pertanyaan itu. Xu Yueli terdiam. Berapa lama? Yang mengepalkan tangannya. 10 tahun. 100 tahun atau bahkan 1000 tahun. Semakin lama ia berbicara, semakin kuat rasa frustasi dalam suaranya. Tubuh Xu Yueli kini tidak lagi dibalut berbahan putih yang sebelumnya digunakan untuk membatasi kekuatannya. Rambutnya yang dulu berwarna merah muda juga telah sepenuhnya berubah menjadi hitam. Perubahan itu menunjukkan bahwa kekuatan reinkarnasi dalam tubuhnya telah mengalami transformasi besar. Raja Tianzang memperhatikan perubahan tersebut dalam diam. Melihat ekspresi Xu Yueli yang penuh kesakitan dan ketidakberdayaan, bagian paling lembut dalam hatinya ikut tersentuh. Ia membuka mulut seolah hendak mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya ia mengurungkan niatnya. Tidak, ada beberapa hal yang belum boleh saya katakan. Xu Yueli langsung menangkap perubahan kecil itu. Dia menatap Raja Tianzang dan curiga. Orang tua, Anda sebenarnya tahu sesuatu kan? Tatapan Xu Yueli semakin tajam. Bukan hanya tentang ayah saya, namun juga tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Raja Tianzang tidak menjawab. Keningan yang muncul justru membuat dugaan Xu Yueli semakin kuat. Dia melangkah mendekat. Sejak tadi, Anda terus mengatakan bahwa saya belum waktunya mengetahui semuanya. Kalau memang Anda tidak tahu apa-apa, Anda tidak mungkin bersikap seperti ini. Raja Tianzang menghela nafas panjang. Yueli, saya hanya ingin tahu kebenarannya. Xu Yueli mengepalkan tangannya. Apakah ayah akan baik-baik saja dan apa sebenarnya yang menunggunya di masa depan? Untuk pertama kalinya, Raja Tianzang tidak langsung menjawab dan menatap gadis di hadapannya dengan tatapan yang sangat rumit. Sebab ada satu hal yang tidak pernah ia katakan kepada Xu Yueli. Bukan karena ia tidak ingin mengatakannya, melainkan karena jika kebenaran itu diketahui terlalu cepat, jalan yang telah disiapkan untuk Xiao Yan mungkin akan berubah sepenuhnya. Dan perubahan sekecil apapun bisa membuat seluruh Sensi kehilangan masa depan yang seharusnya mereka miliki. Raja Tianzang menghindari tatapan Xu Yueli. Ia mengangkat kepalanya dan meneguk seteguk besar arak. Rasa panas dari arak yang mengalir di tenggorokannya sama sekali tidak mampu meredakan kegelisahan di dalam hatinya. Dia adalah penguasa Sensi. Bagaimana mungkin saya bisa menebak apa yang ada dalam pikirannya? Raja Tianzang menggelengkan kepala. Takdir adalah sesuatu yang sulit ditebak. Siapa yang menyangka bahwa seorang penguasa yang begitu kuat akan tiba-tiba gugur dan bereinkarnasi? Xu Yueli terdiam. Ia tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud Raja Tianzang. Tetapi dari nada suaranya, ia bisa merasakan bahwa ada rahasia besar yang masih disembunyikan. Kalau begitu, apa yang bisa saya lakukan? Xu Yueli kembali bertanya.
Selain tinggal di sini dan terus berlatih, apakah saya benar-benar tidak bisa melakukan apapun? Raja Tiansa menatapnya. Bersabarlah, ketika waktunya tiba saya sendiri yang akan menemani Anda pergi. Mata Xiao Yuli sedikit berbinar. Benarkah? Namun ada satu syarat. Ekspresi Raja Tiansa kembali serius. Sebelum itu Anda harus menguasai setidaknya 40% kekuatan reinkarnasi. Si Yuli tertegun. 40%? Benar. Raja Tiansa mengangguk. Dan saat ini penguasaan Anda bahwa belum mencapai 20%. Dia melirik aura reinkarnasi yang berputar di sekitar tubuh Xu Yueli. Masih jauh. Xu Yueli mengepalkan tangannya. Kalau begitu saya akan mencapai 40% secepat mungkin. Raja Tiansan tersenyum tipis. Jangan terburu-buru. Kekuatan reinkarnasi bukan kekuatan yang bisa Anda paksa untuk tumbuh. Hanya dengan meningkatkan kultivasi, semakin Anda memaksanya, semakin besar kemungkinan kekuatan itu berbalik melukai Anda. Xu Yueli mengangguk lalu menatap kedua tangannya. 40%. Ia menarik nafas dalam-dalam. Kalau itu adalah syarat agar saya bisa membantu ayah, saya pasti akan mencapainya. Raja Tiansan tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung Xiao Yueli yang pelan berjalan menuju tempat latihan. Di balik ketegasan gadis itu, ia bisa merasakan kegelisahan yang sangat dalam. Namun justru itulah yang membuatnya khawatir. Karena Raja Tiansan tahu perjalanan Xiao Yan di masa depan tidak akan sesederhana yang dibayangkan siapapun. Dan jika hari ketika Xiao Yueli meninggalkan dunia bawah benar-benar tiba, kemungkinan besar Sensi juga akan masuk ke tahap paling berbahaya dalam sejarahnya. Selama Anda mampu mencapai tingkat itu dan bisa mengendalikan kekuatan reinkarnasi dengan stabil, saya akan menemani Anda. Mendengar jawaban tersebut, Xiao Yueli tidak lagi membuang waktu. Dia kembali melompat ke atas sabit kematian, lalu duduk bersila. Dalam sekejap, aura reinkarnasi yang sangat pekat mulai mengalir dari tubuhnya. Aliran energi hitam dan putih berputar perlahan di sekelilingnya, membentuk pusaran misterius yang semakin lama semakin kuat. Raja Tiansa memandangi keseriusan Xiao Yueli. Tanpa sadar, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Gadis keras kepala ini akhirnya menemukan tujuan untuk dirinya sendiri. Namun ia tahu satu hal. Meskipun Xiao Yueli sudah memiliki arah yang jelas, kekhawatiran dalam hatinya belum benar-benar hilang. Gadis itu hanya menyembunyikan di balik tekad untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba Xiao Yueli membuka matanya. Orang tua. Raja Tiansan yang sedang melamun sedikit terkejut. Ada apa? Xiao Yueli menunjukkan di arak di tangannya. Anda juga tidak boleh minum lagi. Raja Tiansan terdiam. Mulai sekarang kita berlatih bersama. Xiao Yueli berkata dengan serius. Kalau kita menjadi lebih kuat berarti kita memiliki satu kekuatan tambahan dan satu jalan keluar lagi ketika menghadapi bahaya. Mendengar perkataan itu, Raja Tiansan hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum getir. Bahkan sekarang Anda sudah mulai mengaturnya. Namun setelah melihat tatapan Xiao Yueli yang penuh tekad, ia akhirnya mengangguk. Baik, kalau begitu kita berlatih bersama. Ia meletakkan kendi araknya di samping dan duduk bersila tidak jauh dari Xiao Yueli. Aura kuat perlahan bangkit dari tubuhnya. Untuk sementara percakapan pun berhenti. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di dunia bawah yang sunyi, hanya suara samar aliran kekuatan reinkarnasi yang terdengar. Xiao Yueli memasuki kondisi latihan semakin dalam. Ia tidak lagi mencoba memaksa kekuatan reinkarnasi untuk tunduk kepadanya. Sebaliknya, ia mulai memahami aliran, merasakan hukum kehidupan dan kematian yang terkandung di dalamnya. Lalu perlahan menyelaraskan dirinya dengan kekuatan tersebut. Setiap kali satu putaran reinkarnasi selesai, penguasaannya meningkat sedikit demi sedikit. Dari kurang dari 20%, perlahan bergerak menuju 20%. Lalu terus meningkat. Raja Tiansan yang berada di sampingnya juga merasakan perubahan tersebut. Dia membuka mata dan menatap Xiao Yueli dengan tatapan serius. Kecepatan kemajuan gadis ini ternyata lebih cepat dari pikiran saya. Namun ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, jauh di luar dunia bawah, sebuah perubahan besar sedang terjadi. Dan ketika Xiao Yueli benar-benar mencapai 40% penguasaan kekuatan reinkarnasi,
takdirnya dan Xiaoyan akan kembali bersinggungan. Ayah, tunggu saya. Xu Yueli berbicara dalam hati, tatapannya menatap jauh ke dalam kehampaan, sementara aura reinkarnasi di sekeliling tubuhnya terus berputar. Setelah saya benar-benar menguasai kekuatan reinkarnasi, saya akan membantu ayah menghadapi para bajingan Taisu itu. Siapapun yang berani menyentuh ayah saya, akan saya buat mereka membayar harganya. Tekad yang tajam terpancar dari matanya. Raja Tianzong yang berada tidak jauh darinya memperhatikan sisi wajah Xiao Yueli dari dalam. Perasaannya begitu rumit. Gadis yang telah ia lihat tumbuh sejak kecil akhirnya akan menempuh jalannya sendiri. Suatu hari nanti, ia mungkin benar-benar menjadi penguasa dunia bawah. Dan sebagai seseorang yang telah mendampinginya selama bertahun-tahun, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berdiri di titik awal perjalanan itu dan memberikan dukungan terkuat yang ia miliki. Orang tua. Tiba-tiba Xiao Yueli menoleh dan ada kilatan licik di matanya. Raja Tianzong tersentak dari lamunannya. Apa? Kenapa tadi Anda melamun? Xiao Yueli menyipitkan mata. Jangan-jangan Anda sedang memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya. Wajah tua Raja Tianzong seketika memerah. Ia buru-buru memalingkan wajah dan mengangkat kendi araknya, lalu meneguk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa canggungnya. Apa yang bisa saya pikirkan? Anda ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Xu Yueli terkekeh. Cih, jangan kira saya tidak tahu. Dia mengangkat dagunya dengan bangga, lalu mendekat beberapa langkah. Saya tahu Anda sebenarnya sangat menyayangi saya. Raja Tianzong hampir tersentak karena araknya. Xiao Yueli menatapnya dengan senyum penuh kemenangan. Benar kan? Raja Tianzong melototinya. Jangan sembarangan bicara. Melihat reaksi paniknya, Xiao Yueli tertawa puas. Lihat, wajah Anda sudah merah. Raja Tianzong menghela nafas tak berdaya. Dasar gadis nakal. Namun setelah melihat senyum ceria Xiao Yueli, tatapan matanya perlahan menjadi lembut. Ia tahu di balik sikap jahil itu terdapat kekhawatiran yang sangat dalam terhadap Xiaoyan. Karena itu ia tidak ingin menghilangkan senyum tersebut. Baiklah, Raja Tianzong akhirnya menggelengkan kepala. Daripada membuang waktu menggoda saya, lebih baik Anda terus berlatih. 40% kekuatan reinkarnasi masih jauh. Senyum Xiao Yueli langsung menghilang. Dia kembali duduk di atas sabit kematian. Baik, kalau begitu saya akan membuat Anda terkejut. Raja Tianzong tersenyum tipis. Kalau Anda benar-benar bisa mencapai 40% dalam waktu singkat, mungkin saya yang akan terkejut. Xiao Yueli memejamkan mata. Aura reinkarnasi kembali berputar di sekeliling tubuhnya. Kali ini tekadnya jauh lebih kuat. Karena di dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menjadi cukup kuat untuk berdiri di sisi ayahnya ketika hari itu tiba. Latihan itu membosankan sekali. Xiao Yueli membuka matanya dan menatap Raja Tianzong dengan senyum jahil. Bagaimana kalau Anda ceritakan saja apa yang terjadi antara saya dan Anda di kehidupan sebelumnya? Raja Tianzong yang sedang meneguk arak langsung tersedak. Wajahnya seketika memerah. Apa yang Anda bicarakan? Ia buru-buru meletakkan kendi araknya dan melototi Xiao Yueli. Anda masih ingin pergi menyelamatkan ayah Anda atau tidak? Dalam situasi seperti ini, Anda masih punya waktu untuk membicarakan hal-hal tidak penting. Kalau begitu, lebih baik Anda segera berkonsentrasi dan lanjut berlatih. Nada suaranya terdengar jelas, tetapi ekspresinya yang panik justru membuat Xiao Yueli semakin ingin tertawa. Ia menatap Raja Tianzong beberapa saat sebelum akhirnya tertawa kecil. Senyumnya begitu cerah, seperti sinar matahari yang menerobos kegelapan dan menerangi dunia bawah yang selama ini diselimuti kesunyian abadi. Baiklah, saya akan berlatih. Ia kembali duduk bersila di atas sabit kematian. Namun sebelum menjamkan mata, Xiao Yueli menatap Raja Tianzong sekali lagi. Terima kasih. Raja Tianzong sedikit tertegun melihat Xiao Yueli tersenyum. Terima kasih karena selama bertahun-tahun Anda selalu menemani saya, melindungi dan mengajari saya. Untuk saat Raja Tianzong tidak mampu berkata-kata.
Ia hanya memandang Su Yueli dengan tatapan lembut. Setelah sekian lama ia akhirnya mendengus pelan. Dasar gadis bodoh, saya hanya menjalankan tugas saya. Su Yueli menggelengkan kepala. Bukan, saya tahu Anda selalu mengatakan itu, tapi saya tetap ingin mengucapkannya terima kasih. Raja Tiansang terdiam lama, kemudian ia mengangkat kendi araknya dan meneguk sedikit. Kalau begitu, jangan mengecewakan saya. Kalau Anda ingin menyelamatkan ayah Anda, maka jadilah lebih kuat. Su Yueli tidak menjawab. Aura reinkarnasi kembali mengalir di sekeliling tubuhnya. Kali ini alirannya jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Sehingga Raja Tiansang memperhatikan perubahan tersebut dan tersenyum tipis. Ia tahu Su Yueli akhirnya benar-benar memahami maksudnya. Jadi tidak ada gunanya mengkhawatirkan masa depan setiap saat. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena ketika hari itu tiba, mereka tidak boleh terlambat. Di dalam kegelapan dunia bawah, kekuatan reinkarnasi terus berputar. Dan tanpa disadari Su Yueli, penguasaannya mulai mendekati batas yang sebelumnya dianggap sulit untuk dicapai. 40%, mungkin tidak akan selama yang diperkirakan Raja Tiansang. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.